A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita sampai hari ini kesempatan untuk hidup. Dan semoga kehidupan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan ini adalah kita manfaatkan untuk menambah amal soleh kita, untuk menambah tabungan kebaikan kita di akhirat nanti insya Allah. Salawat dan juga salam tak lupa selalu kita haturkan, kita kirimkan kepada suri tauladan kita, pendidik generasi ini, pendidik yang membawa umat ini menuju dari zaman jahiliyah dan masuk kepada zaman yang terus berjaya selama 1000 tahun lamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia ridwanullahi alaihim, dan kepada pengikut setia beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Setelah di pekan sebelumnya atau di kesempatan sebelumnya itu kita membahas kitab yakni Bidayatul Hidayah, dan kita masuk di bab yaitu Al-Isti'dad li Sairis Shalawat yang menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam memiliki perintah atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Sholat yang diwajibkan kepada kita dalam sehari itu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan ini atau sholat ini adalah tiang agama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya agama Islam itu jika dia adalah seperti bangunan, maka dia dibangun atau tegaknya agama itu di atas 5 tiang yang saling menopang satu sama lain. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadat kepada Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian ini sebagai bukti masuknya Islam kita atau sebagai bukti kita berserah diri sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiang yang kedua yaitu salat. Wassalatu bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Kemudian tiang yang ketiga wa iqamis salati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti. Yang ketiga adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat puasa Ramadan, yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Salat sebagai tiang yang menyangga bangunan keislaman seseorang dalam hatinya, maka hal tersebut tidak bisa disepelekan sama sekali, tidak bisa diremehkan, tidak bisa dianggap sebelah mata. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain dari sahabat Nabi Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bainana wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah, yang membedakan antara kita umat Islam atau kaum muslimin dengan orang-orang kufur, orang-orang non muslim adalah tentang perihal meninggalkan salat. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya salat tersebut. Dan barang siapa yang bermudah-mudahan meninggalkan sholat, dikhawatirkan jatuh kepada kekufuran, kesyirikan, dan juga keluar dari Islam tapi dia tidak menyadarinya. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, berangkat dari pentingnya sholat
perintah sholat yang Allah perintahkan kepada kita, maka Imam Ghazali membuat salah satu bab di bukunya Bidayatul Hidayah, yaitu bab al-isti'dad lisairis sholawat, bab tentang persiapan-persiapan sebelum melaksanakan sholat. Dan itu sudah kita bahas di beberapa kesempatan sebelumnya, dan menjelaskan kepada kita bahwa untuk bisa mendapatkan sebuah sholat yang berkualitas, untuk bisa mendapatkan sebuah sholat yang khusyuk, salah satu caranya adalah dengan mendatangi masjid sebelum dikumandangkannya azan, kemudian melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan amal soleh seperti sholat tahiyatul masjid, berzikir, baca Quran sambil menunggu dikumandangkannya azan. Datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, disampaikan oleh Imam Ghazali, ini memiliki peran yang sangat besar untuk menambah kekhusyuan kita dalam beribadah dan menegakkan sholat. Di lain sisi, ini adalah kesempatan kita untuk menambah kepingan-kepingan tabungan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita ini seperti pedagang, yang mana diri kita adalah pedagang, kemudian waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah modal utama, dan Allah adalah pembelinya. Maka jangan kita sia-siakan modal utama kita, karena jika kita menyia-nyiakannya dan tidak mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka kita akan menjadi pedagang yang rugi. Dan ketika kita merugi, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil nyawa kita dan tidak kita sempat taubat kepadanya, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membahas tentang adab al-isti'dad lisairis sholawat, yaitu bab tentang persiapan-persiapan untuk melaksanakan sholat, maka kita masuk ke bab selanjutnya dari kitab ini, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, yakni dia bab adabun naum, bab tentang adab-adab ketika hendak tidur. Masa tidur itu bagi seorang mukmin yang cerdik, dia tidak akan menganggap bahwasanya waktu tidur itu hanya waktu istirahat saja. Tetapi waktu tidur adalah juga waktu di mana seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sementara waktu. Artinya tidur sama dengan mati. Maka jangan jadikan amal kita sebelum mati sementara ini itu amal yang sia-sia. Jangan jadikan amal kita yang kita ingin perlihatkan di hadapan Allah sebelum kita mati sementara ini adalah amal yang tidak berkualitas. Seperti scrolling di internet, Facebook, kemudian juga beberapa ujian-ujian yang kita hadapi saat ini, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, atau hanya diisi dengan senda gurau saja. Seorang mukmin yang cerdik akan menganggap perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan sebelum tidur dari amalan-amalan yang tidak berkualitas adalah perbuatan yang sia-sia dan dia pasti akan meninggalkannya. Oleh karena itu, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya lewat bab ini, bab adabun naum, bab adab-adab sebelum tidur, supaya kita mampu memanfaatkan, supaya kita mampu mengambil keuntungan kita dari waktu tidur tersebut. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا أَرَدْتَ النَّوْمَ فَبْسُطْ فِرَاشَكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَنَمْ عَلَى يَمِينِكَ كَمَا يَدْجِعُ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ. Adab pertama, ketika kita hendak tidur, yakni sebaiknya kita mengibas atau mengebas kasur kita, kemudian kita mengambil posisi menghadap ke kiblat dan berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan.
Ini adalah sunnah yang dilaksanakan dan dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa tidur untuk menghadap kiblat dan bersandar di atas bagian tubuh sebelah kanan. Kemudian wa'lam anna an-nauma mithlal mauti wal yaqzata mithlal ba'thi wa la'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan liliqa'ihi bi an tanama ala taharah. Dan ketahuilah, sesungguhnya tidur itu perumpamaannya seperti kematian. Wal yaqzah mithlal ba'thi, dan bangun dari tidur itu seperti perumpamaannya kebangkitan setelah kematian. Wala'allallahu ta'ala yaqbidu ruhaka, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ruh kita dan kita dalam keadaan siap dan kita dalam keadaan mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi antana ma'ala toharoh, dan salah satunya yang menandakan tanda kita siap untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ruh kita dicabut, kita dalam keadaan suci. Maka ini adalah adab kedua. Adab kedua adalah sebelum tidur kita harus dalam keadaan suci, yakni bisa dilakukan dengan berwudu. Berwudu sebelum tidur itu adalah sunnah yang sangat-sangat penting. Bahkan mungkin saat ini adalah sunnah yang sering dilalaikan oleh banyak dari kaum muslimin. Maka jangan kita sia-siakan sunnah tersebut. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, bahwa tidur adalah seperti kematian. Maka persiapkanlah diri, jadikan kita dalam keadaan siap untuk menghadapi kematian tersebut. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya yaitu dengan bersuci sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur. Semoga itu bisa membuat kita mati dalam keadaan husnul khatimah jika kita mendawamkannya insyaallah. Wa takunu wasiyatuka maktubah tahta wisadatika. Kemudian adab yang ketiga sebelum tidur, yakni seorang muslim mencatatkan wasiatnya dan menaruhnya di bawah bantalnya. Ini di antara sunnah-sunnah yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin, bahwa mereka banyak yang tidak menulis surat wasiat ketika mereka hendak tidur. Seakan-akan ada yang menjamin dirinya besok masih bisa bangun. Padahal posisi surat wasiat ini sangat-sangatlah penting. Sangat-sangatlah penting. Di dalam surat wasiat bisa kita tuangkan semua kewajiban-kewajiban kita yang belum kita lunaskan. Contohnya seperti hutang. Hutang adalah sebuah hal yang bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hattal mujahid fi sabilillah wa mata ala syahadah, sampai seorang mujahid di jalan Allah dan dia meninggal dalam keadaan syahid, tetapi selama dia masih memiliki hutang, dia akan terhalang dari memasuki pintu surga hingga hutangnya dilunasi. Maka kita tidak boleh menganggap remeh adab yang ketiga ini. Mari kita sama-sama mulai hari ini berusaha untuk menuliskan semua surat wasiat kita, semua kewajiban-kewajiban yang belum sempat kita penuhi, khususnya hutang kita dalam surat wasiat tersebut, dan menaruhnya di bawah bantal kita sebelum kita tidur. Semoga ketika kita melakukan hal tersebut dan Allah mengambil ruh kita saat kita sedang tidur dan kita tidak bangun-bangun lagi, ahli kita atau keluarga kita itu menemukannya dan bisa menunaikannya sehingga kita tidak terhalang dari rahmatnya Allah untuk bisa masuk ke surganya karena perkara hutang. Nabi SAW sendiri dalam sebuah riwayat pernah tidak mau menyolati seorang mayit yang diakui masih memiliki hutang hingga hutangnya dilunasi. Ini menandakan tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita peringatan keras, jangan meremehkan hutang. Dan salah satu cara kita untuk tidak menganggap remeh hutang tersebut, sebelum kita tidur, kita tuliskan hutang-hutang kita,
atau di dalam sebuah surat wasiat dan menaruhnya di bawah bantal kita dan kita tidur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallif wa tanamu taiban minadz-dzunubi mustaghfiran aziman ala alla ta'udu ila ma'siyah wa'zam 'alal khairi li jami'il muslimina in ba'atsakallahu ta'ala. Adab selanjutnya, ketika kita sudah dalam keadaan bersih, habis berwudu, kemudian juga kasur sudah kita kebas, kemudian juga kita sudah menghadap ke kanan sambil bersandar kepada bagian tubuh sebelah kanan, sudah menuliskan surah wasiat kita. Adab ini yang kita harus lakukan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beranjak tidur. Karena istighfar adalah tanda bahwa kita menyesali semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama seharian. Entah itu kesalahan kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Entah kesalahan tersebut kita sadari atau tidak kita sadari. Dengan harapan lewat istighfar tersebut, taubat kita, penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian dan kesalahan-kesalahan kita, Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Maka inilah adab selanjutnya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, beristighfar saat hendak tidur. Jangan kita mengikuti kebiasaan yang banyak dilakukan orang ketika hendak tidur, dia fokus dengan HP-nya. Ketika hendak tidur, dia selalu yang namanya lebih fokus kepada apa yang ada di dalam HP saya atau terlalaikan dengan apa yang di dalam HP saya, bahkan sampai dia tertidur dengan memegang HP dan tanpa sadar melakukan hal tersebut. Ini adalah sebuah kelalaian. Ini adalah sebuah kehilangan yang sangat-sangat nyata dan mari kita bersama-sama berusaha untuk menghindari hal tersebut. Wa'zam 'alal khairi li jamil muslimina in ba'atsakallahu ta'ala wa tadzakkar annaka satarja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan laisa ma'aka illa amaluka wala tujzi illa bisa'yika wala tastajlibin naum takallufan bitamhidil firashil wati'ah. Kemudian sambil kita beristighfar ketika hendak sebagai pengantar tidur kita, istighfar sebagai pengantar tidur kita, sambil kita membayangkan, ya Allah, bahwa saya ketika mati nanti kurang lebih posisinya sama seperti kondisi saya saat ini. Saya akan dimasukkan ke dalam sebuah lubang 2x1, dibaringkan dengan keadaan seperti ini, dalam posisi sendiri, tidak ada yang menemani saya, tidak keluarga saya, tidak pasangan saya, tidak anak-anak saya, tidak orang tua saya, tidak harta saya, tidak ada siapa-siapa kecuali hanya amal kita yang akan menemani kita ketika kita berada dalam liang kubur tersebut. Maka itu semoga bisa menjadi sebuah perenungan, semoga bisa menjadi sebuah refleksi diri bahwa suatu saat nanti kita akan berada di fase tersebut, fase ketika kita hanya ditemani oleh amalan-amalan kita sembari mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Dan beliau juga mengingatkan di sela-sela istighfar kita, Imam Ghazali juga mengingatkan di sela-sela istighfar kita hendaknya kita berazam, hendaknya kita memiliki motivasi dan berjanji kepada diri, ya Allah, jika seandainya besok saya dibangkitkan lagi, diberi kesempatan untuk hidup, maka saya akan beramal soleh. Maka saya akan menambal semua kekurangan-kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala niat baik kita. Qala al-muallif, wala tastajil bin nauma takallufan bitamhidil firashil wati'ah fa innan nauma ta'tilun lil hayah illa idza kanat yaghzatuka wa balan 'alaika fa naumuka salamatun lidinika. Imam Al-Ghazali menyampaikan, dan janganlah kita itu tidur kalau kita belum ngerasa ngantuk.
Ini menarik. Perkataan ini menarik. Beliau katakan jangan kita tidur sebelum kita merasa ngantuk karena terlena dengan empuknya kasur. Karena sesungguhnya tidur itu akan memutus kehidupan kita. Imam Ghazali ingin menekankan kepada kita bahwa waktu yang Allah berikan 24 jam itu bisa jadi adalah waktu terakhir kita hari itu. Maka jangan cepat-cepat mengakhirinya. Jika kita memang belum merasa ngantuk di malam itu, jika kita belum merasa ngantuk di malam hari, jangan cepat-cepat tidur. Karena tidur sama dengan kematian. Tidur sama dengan kita men-shutdown kehidupan kita. Oleh karenanya, ketika kita belum merasa mengantuk, isi dengan amal soleh. Isi dengan baca Quran, isi dengan dengar kajian, isi dengan yang namanya membaca kitab, atau apapun yang bisa itu menjadi amal soleh buat kita. Hingga kita merasa mengantuk. Jangan kita mudah terlena dengan empuknya kasur. Jangan kita mudah terlena dengan kenyamanan AC. Jangan kita mudah terlena dengan kenyamanan lainnya sehingga kita suka sekali untuk tidur sebelum waktu mengantuk. Ini bisa sangat berbahaya bagi orang-orang yang beriman. Dan perkataan menarik lainnya dari Imam Al-Ghazali, illa idza kanat yaqzatuka wa balan 'alaika fanaumuka salamatun lidinika. Tetapi jika kita dalam keadaan terjaga, itu kesempatan untuk melakukan maksiat lebih besar atau terkena fitnah kehidupan itu lebih besar, maka kata Imam Ghazali lebih baik tidur. Lebih baik tidur untuk menjaga kita tidak jatuh ke dalam dosa tersebut. Dan ini adalah pengingat bagi diri saya, bagi semuanya, bahwa keadaan sendiri itu adalah keadaan yang paling rentan saat seseorang ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika dirasa kita dalam keadaan malam hari, sendirian di dalam kamar, kemudian masih belum merasa mengantuk, tetapi muncul bisikan-bisikan setan untuk berbuat dosa, buka situs-situs porno, lihat gambar-gambar yang tidak senonoh dan lain sebagainya yang itu bisa membuat kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Ghazali, paksakan tidur. Paksakan tidur itu lebih baik. Dan itu bisa menjadi penjaga kita, penyelamat kita dibandingkan ketika kita terus terjaga tetapi malah menyelam di dalam kolam dosa. Wal iyazubillah, wal iyazubillah. Allahumma inna nas'aluka salam wal afiyah. Wa'lam anna al-laila wan nahara 24 sa'atin fala yakunu naumaka bil laili wan nahari akthar min 8 sa'at fayakfika in ishtamathalan 60 sanah an tadhi'a minha 20 sanah wa huwa thuluthu umrika wa a'id indan naumi siwakika wa a'idda indan naumi siwakaka wa tuhuraka. Imam Al-Ghazali ingin memberikan kepada kita tentang sebuah hitung-hitungan dasar. Beliau katakan, jangan umur kita itu lebih banyak diisi dengan tidur. Dan sebisanya tidur itu dalam sehari tidak lebih dari 8 jam. Beliau katakan, kalau seseorang melazimkan dalam setiap harinya tidur 8 jam, dan jika umur orang tersebut adalah 60 tahun, berarti 8 dikali dengan 60 dan seterusnya. Beliau katakan sepertiga umur itu sudah habis untuk tidur tok. Itu kalau seseorang tidurnya 8 jam dalam sehari. Tapi kalau orang tidurnya lebih dari 8 jam dalam sehari, artinya hampir mungkin setengah umurnya habis cuma buat tidur. Maka itu adalah sia-sia jika kita membandingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua amal soleh kita itu adalah antara pedagang, kita pedagangnya, waktu yang Allah berikan sebagai modal utama dan juga Allah sebagai pembelinya. Kalau waktu yang Allah berikan sebagai modal hanya diisi dengan perbuatan sia-sia, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu diisi dengan tidur saja yang lebih banyak, maka kita tidak bisa menjadi pedagang yang untung. Pasti kita akan jadi pedagang yang rugi, wal iyazubillah.
wa'zam ala qiyamil laili aw 'alal qiyami qabla subhi faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri fastaksir min kunuzin liyaumi faqrika falan tagniya anka kunuzad dunya idza mitta. Kemudian Imam Ghazali juga menyampaikan ketika kita hendak tidur, hendaknya dalam hati sambil beristighfar, sambil meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua perbuatan-perbuatan kita. Kita juga menghadirkan sebuah niat yang mulia dalam hati, ya Allah, saya ingin bangun tahajud malam ini. Tolong bangunkan saya ya Allah. Karena tahajud itu adalah amalan sunnah yang paling tinggi derajatnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita sia-siakan waktu malam kita tidak diisi dengan tahajud. Berdoa, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita agar Allah mudahkan kita untuk bisa bangun di malam hari melaksanakan ibadah sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 4 rakaat, walaupun hanya sedikit yang kita mampu. Semoga itu bisa menjadi salah satu amalan yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah setengah terlebih dahulu dari bab adab naum atau persiapan-persiapan adab-adab yang dilakukan seorang mukmin, seorang muslim sebelum dia masuk ke waktu tidurnya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, semoga apa yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga apa yang kita amalkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astaghfirukum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.